kuliah di mana budak dilakukan secara kasar dan membabi buta. Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan hak asasi manusia sejak zaman kenabian hingga di era modern saat ini. Bagaimana sistem berlakunya, bagaimana sudah terasa adil ataukah belum hak asasi manusia, itu nanti silakan kalian bahas di kelompok keempat ya. Kemudian saya minta tolong karena kita di atas sudah itu bukan Ibu yang masukin ya Nak, tapi itu admin dari Paulinella. Kalian nanti akan mengerjakan kuis dalam bentuk kuisis. Pengerjaannya hanya dalam waktu singkat, jadi kalau saya tidak salah di stop pukul 14.30 itu sudah paling maksimal. Jadi kalau kamu mengerjakan lebih dari pukul 4.30 maka itu tidak terekam lagi dan bisa diulang atau tidak bisa diadakan susulan seperti itu. Nah, setelah kalian diskusi silakan kalian ke LMS untuk mengerjakan absensi, kemudian langsung mengerjakan kuisis dulu gitu ya, baru menganalisis soal-soal yang lain. Nah, kemudian pada saat kalian presentasi, saya minta untuk bagian yang menanya boleh di dalam forum ini di Zoom, tetapi untuk jawabannya nanti akan dijawab melalui forum grup kelas ya di WhatsApp. Kenapa? Karena untuk menghemat waktu, supaya kalian memiliki waktu kesempatan untuk mengerjakan kuis sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, gitu ya. Karena khawatirnya kalau terlambat nanti kalian tidak bisa melaksanakan susulan. Kemudian pada saat pelaksanaan kuisis nih, ini sering sekali terjadi gitu ya. Ada kecurangan-kecurangan yang Ibu tuh sebenarnya sudah tahu tapi hanya diam. Kan itu masuk ke device emailnya Ibu. Misal contohnya Desi Liana, dia mengerjakan dalam tempo waktu 10 menit untuk 50 soal dan nilainya maksimal dapat 100. Secara logika benar nggak? Pasti nggak benar gitu ya. Pasti itu googling atau searching dan yang lainnya. Nah, itu jadi silakan kalian mengerjakan dengan penuh kesungguhan dan kejujuran. Karena kalau saya melihat di device Ibu atas nama misalkan Desi tadi mengerjakan 10 menit dapat nilainya 100, secara otomatis di rekapitulasi nilai saya itu saya turunkan 0,5 atau 10. Jadi tidak 100 nilainya. Karena saya mencurigai itu bukan dari hasil pemikiran sendiri. Beda misalkan ada siapa nih, Rizky Dewanti, kata si Rizky dia mengerjakan, kemudian terlihat waktu pengerjaannya sampai 50 atau 60 menit untuk 50 soal. Nilainya juga standar 80 atau 85. Nah, itu masuk di akal saya seperti itu ya. Jadi nilainya tidak saya rubah. Nah, ini juga sering terjadi kecurangan. Misal masuk ke device Ibu, namanya itu nggak ada nama tapi hanya tanda petik, tanda tanya, tanda titik. Kemudian saya lihat itu waktunya kurang lebih 5 menit. Oh, berarti dia hanya masuk untuk screenshot soal-soal, kemudian dia mencari jawaban dulu, baru nanti masuk lagi di pukul akhir-akhir yang sudah mau selesai pengerjaan. Nah, itu sering sekali terjadi, gitu ya. Itu kecurangan-kecurangan yang seperti itu, yang paling saya tidak sukai, yang paling saya apa ya, saya kutuk lah ibaratnya gitu. Untuk apa dapat nilai besar kalau hasil dari kecurangan, karena itu tidak akan berkah dan tidak akan barokah. Nggak akan mempercepat kamu untuk wisuda dan tidak akan mempercepat kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Kamu lihat ya, orang-orang di luar sana yang lulus cepat tapi belum tentu tuh jalur yang jujur, dia nggak akan dapat pekerjaan. Kenapa? Karena orang juga menilai kemampuan dia. Transkripnya boleh nilainya 3,9 IPK-nya. Tapi fakta di lapangan menunjukkan kalau dia tidak bisa kerja apa-apa, maka dia tidak akan digunakan oleh orang lain. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian kerjakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, batas maksimal pukul 14.30. Saat ini kita fokus dulu ke forum diskusi dan saya batasi hanya untuk 2 penanya saja. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, silakan kalian mulai presentasi. Saya menyimak dari sini. Setelah dari situ, silakan ditutup dan langsung kembali ke LMS. Ya, paham? Oke, paham, Bu. Baik. Kalau begitu,
Saya serahkan atau saya kembalikan kepada moderator yang bertugas hari ini untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Dewanti dan dua rekan saya, yaitu Asyifa Rahmanina Syaisyarani dan Desi Liana Panjaitan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja presentasinya. Yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapatkan perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Rumusan masalah. Mengapa HAM penting bagi Indonesia? 2. Mengapa keadaan HAM di Indonesia saat ini? Ketiga, lembaga apa saja yang berhak mengadili HAM? Tujuan, untuk mengetahui mengapa HAM penting bagi Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana keadaan HAM di Indonesia saat ini. Untuk mengetahui lembaga apa saja yang berhak mengadili HAM. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Makna hak asasi manusia. 1. Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. 2. Hak asasi manusia bersifat universal. 3. Hak asasi hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Baiklah, untuk penyampaian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Yang kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Yang ketiga, pelanggaran HAM yang termasuk berat adalah penculikan aktivis pada 1997 sampai dengan 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang, dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan undang-undang yaitu Pengadilan Umum, yang kedua Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, dan yang terakhir Komnas HAM. Peranan Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia pada bab 7 pasal 75 sampai pasal 83. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Desi. Pasal 75 menyatakan tujuan Komnas HAM. 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pasal 76 menyatakan 1. Untuk mencapai tujuannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan. 3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 4. Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat didirikan di daerah. Pasal 77 menyatakan, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya, Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, yaitu 1. Instrumen nasional terdiri dari A. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, B. TAP MPR nomor 17/MPR/1998, C. UU nomor 39 tahun 1999, D. UU nomor 26 tahun 2000, E. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terikat. 2. Instrumen internasional. A. Piagam PBB 1945, B. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, C. Instrumen internasional lain mengenai hak asasi manusia yang telah disahkan di Indonesia. Pasal 78 menyatakan 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan subkomisi. 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai sebuah sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan. Pasal 83 menyatakan Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menanggapi pelanggaran HAM biasa dapat menyerahkan perkara-perkara tersebut ke pengadilan umum guna untuk diproses secara hukum. Sedang dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia berat, Komisi Nasional berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi tersebut. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau unsur masyarakat. Baiklah, kami membuka sesi tanya-jawab untuk 2 penanya tercepat. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini tuh. Ya, izin bertanya moderator. Iya, silakan Saudari Syakila. Ya, terima kasih. Jadi hak asasi manusia ini bisa dibilang hal yang sangat menarik untuk dibahas ya. Karena menyangkut hak-hak mendasar manusia. Nah, seringkali ada pelanggaran seperti yang udah kalian bahas tadi di dalam presentasi. Nah, dalam peradilannya itu ada nggak sih pengadilan yang menangani pelanggaran HAM secara khusus? Nah, kalau ada, apa yang mendasari pembentukan pengadilan HAM? Terima kasih.
Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya untuk kelompok 4. Silahkan, Saudara Samsul. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk ikut andil dalam membantu pemerintah menegakkan hak asasi manusia. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan akan kami tampung dulu dan akan kami jawab di forum WhatsApp. Oke, baik. Kepada kelompok 4 yang sudah melaksanakan presentasi, Ibu ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Juga kepada 3 teman penanya tadi, silakan nanti dicatat dan jawabannya dikirimkan ke WhatsApp. Kemudian laporan hasil diskusinya saya tunggu di LMS. Berikut juga link record hasil diskusi kita siang ini dikirimkan juga ke LMS. Dan untuk foto screenshot kegiatan kita siang ini silakan dikirimkan ke WhatsApp pribadi saya ya Samsul, karena Ibu mau mensinkronkan data antara yang on cam, yang isi absen di LMS, dan juga yang isi absen di Samsul. Baik, silakan nanti di screenshot untuk Samsul. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian ke LMS untuk mengerjakan kuisis dan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yang Bu. Bentar di screenshot dulu. Lu punya gua ada gambarnya nggak? Iya ada. Dihitung. Hitung Gesul. Ya, yang belum on cam, mari on cam. Hitung ya. Biarin screenshot aja Sul. 1, 2, 3. Siapa Pak? Udah off aja yuk. Out. Udah. Mari kuis. Oke, mari. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Udah.